Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran ketiga. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa agar kita dimudahkan belajar hari ini. Anak-anak, dalam pelajaran kita hari ini, kita masih membahas sejarah. Kalian mungkin pernah mendengar kata proklamator. Apa sih proklamator? Orang yang membacakan teks proklamasi. Siapa dia? Yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Mereka dikenal sebagai proklamator. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang teks proklamasi ya. Kali ini kita akan membahas siapa itu Soekarno dan siapa itu Hatta. Soekarno merupakan presiden pertama Republik Indonesia dan pahlawan proklamator. Beliau menjadi presiden sejak tahun 1945 sampai 1967. Dan Dr. Andes Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama dengan masa jabatan pada tahun 1945 sampai 1957. Beliau juga berperan dalam upaya memperoleh pengakuan dari pemerintah Belanda terhadap kedaulatan RI. Pada tahun 1945, tanggal 17 Agustus, Soekarno dan Hatta beserta tokoh lainnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Soekarno membacakan teks proklamasi dan Hatta sebagai pendampingnya. Bahkan dalam teks tersebut tercantum nama mereka. Gelar proklamator disandang oleh mereka pada tahun 1968. Baik, anak-anak, silakan kalian buka buku halaman 99 tema 7 kalian. Kalian kerjakan tentang tokoh Soekarno dan tokoh Muhammad Hatta. Tulis dalam buku tulis kalian tanpa menggambar tokoh tersebut. Ini memudahkan kalian dalam mengenal tokoh proklamator. Silakan dikerjakan ya. Anak-anak, setelah dibacakannya teks proklamasi oleh Soekarno dan Hatta, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang mendukung proklamasi di beberapa daerah, seperti peristiwa heroik di Yogyakarta. Perebutan kekuasaan di Yogyakarta dimulai pada tanggal 26 September 1945 sejak pukul 10. Para pegawai pemerintahan dan perusahaan yang dikuasai Jepang melakukan aksi mogok. Lalu ada juga terjadi peristiwa heroik di Surabaya. Ini dimulai dari orang Belanda mengibarkan bendera merah putih di atap hotel. Mereka kemudian menyerbu hotel, menurunkan dan merobek warna biru merah itu untuk dikibarkan kembali. Selain itu ada juga peristiwa heroik di Semarang. Di Semarang, pasukan Jepang melakukan serangan ke kota Semarang dan dihadapi oleh TKR dan Laskar Pejuang lainnya. Pertempuran berlangsung selama 5 hari. Akibat ini banyak sekali ratusan orang Jepang tewas. Dari Semarang juga terjadi peristiwa heroik di Aceh. Pada tanggal 6 Oktober 1945, pemuda dari tokoh masyarakat membentuk Angkatan Pemuda Indonesia atau API. Di Bali juga terjadi peristiwa heroik. Tepatnya bulan Agustus 1945, pemuda Bali membentuk organisasi Angkatan Muda Indonesia atau AMI dan Pemuda Republik Indonesia PRI untuk merundingkan menegakkan kedaulatan RI yang telah mereka upayakan. Karena persenjataan Jepang itu masih kuat, jadi pada saat itu Bali masih dijajah oleh Jepang. Selanjutnya, peristiwa heroik di Kalimantan pada tanggal 6 Oktober 1945, para pemuda dari tokoh masyarakat membentuk Angkatan
rakyat Kalimantan juga berusaha menegakkan kemerdekaan dengan cara mengibarkan bendera merah putih, memakai lencana merah putih, dan mengadakan rapat-rapat. Namun kegiatan ini dilarang oleh pasukan sekutu, tapi mereka tidak ada mendengar pasukan sekutu itu. Lanjut, di Sumbawa juga terjadi peristiwa heroik. Bentrokan fisik antara pemuda dan Jepang terjadi di Genpei, Sape, dan Raba. Mereka ingin memperjuangkan kemerdekaan dan bebas dari penjajah. Selanjutnya, peristiwa heroik juga terjadi di Palembang. Adanya upacara pengibaran bendera merah putih pada tanggal 8 Oktober 1945 yang dipimpin oleh R.A.K. Ghani. Pada kesempatan itu diumumkan bahwa Sumatera Selatan berada di bawah kekuasaan Republik Indonesia. Pada saat itu Jepang berusaha menghindari pertempuran, jadi tidak ada kekerasan dalam peristiwa heroik di Palembang. Peristiwa heroik di Makassar dipimpin oleh Gubernur Samratulangi menyusun pemerintahan pada tanggal 19 Agustus 1945. Sementara itu, para pemuda bergerak untuk merebut gedung-gedung penting seperti stasiun radio dan tangsi polisi. Baik, itu hanya sebagian dari peristiwa heroik yang terjadi di Indonesia. Kalian buka di halaman 102 dan 103, itu ada soal. Kita bahas sama-sama, silahkan kalian salin di buku tulis kalian. Pembahasan berikut. Jika kalian sudah selesai menyalinnya, kita lanjut ke mapel PKN. Seluruh Indonesia di berbagai daerah dan berbagai suku, agama, golongan penuh sukacita menyambut, merayakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mereka bersatu padu dan lebur saling bahu-membahu melakukan perlawanan terhadap penjajah. Tidak ada lagi yang memikirkan kedaerahan, suku, agama, atau golongan. Mereka hanya memikirkan Indonesia. Indahnya hidup berbineka. Jika kalian perhatikan di lambang negara kita yaitu burung Garuda, ada pita berwarna putih bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Ini diambil dari kitab Sutasoma karangan Empu Tantular yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Dan untuk penjelasan tentang lambang negara kita Garuda Indonesia bisa kalian simak. Arti dari 17 helai sayap, 8 helai bulu ekor, 19 bulu pangkal ekor, dan 45 helai bulu leher. Dan di tengah-tengah ada lambang Pancasila. Pancasila dalam bahasa Sanskerta, panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Kalian tentu pasti hafal ya, Pancasila, dari sila pertama hingga sila kelima. Jadi semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini sangat mengikat bagi rakyat Indonesia. Selain indahnya kebinekaan, indahnya hidup bersatu dalam perbedaan. Apa yang akan terjadi jika tidak ada persatuan di masyarakat? Jadi banyak sekali di lingkungan tempat tinggal kita kegiatan bergotong royong, ya, saling bantu-membantu, apalagi jika ada terkena bencana. Itu merupakan wujud nyata kehidupan kerukunan di Indonesia. Baik, tugas kalian hari ini ceritakan bagaimana gotong royong atau kerjasama terjadi di lingkungan tempat tinggalmu. Dan dengan banyaknya keanekaragaman dalam lingkungan tempat tinggal kita, bagaimana orang tua kalian mendidik kalian untuk hidup rukun dalam keberagaman tersebut?
Baik anak-anak, terima kasih. Pembelajaran kita hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.